Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai melanjutkan dari bab kemarin, yaitu bab 37 Samsipcil gua, judulnya tentang Curimunal kok tadepsida. Curimun pintu keluar masuk kok pastikan tak menutup absida mari. Pastikan pintu keluar masuknya ditutup. Kemudian haksep mokbyo, haksep pembelajaran, mokbyo tujuan pembelajarannya tentang kisuksa juwe sahang aligi. Kisuksa asrama juwi yang diperhatikan sahang aturan yang diperhatikan, aligi mengetahui aturan yang harus diperhatikan di asrama. Oke, di sini kata juwi, ini bacanya juwi, artinya hal yang harus diperhatikan atau memperhatikan. Kemudian munbau, tata bahasanya tentang biapsida, ini bisa diartikan mari titik-titik dengan nendongan. Nendongan artinya selama titik-titik. Kemudian ohwi kosakatanya tentang gisuksa, artinya asrama. Kemudian neng nang banggi, neng artinya pendingin, nan artinya pemanas, bangnya itu banggi artinya mesin. Kalau mesinnya tuh gi. Jadi neng bang dengan nan bang ini singkatannya neng nan bang, mesin pendingin dan mesin pemanas. Kemudian jongbo munwa, jongbo informasi munwa budayanya tentang hangguge juga hyongtae. Hanggu Korea juga perumahan hyongtae jenis, atau di sini bisa dijadikan tipe atau jenis boleh. Jenis perumahan di Korea. Oke, kita lanjutkan ke Ohwiil kosakata yang pertama tentang gisuksa, artinya asrama. Asrama meliputi yang pertama bang, artinya kamar, bokdo artinya lorong atau lobby, kemudian gedan artinya tangga, ini maksudnya tangga, boleh bisa diartikan tangga darurat juga boleh. Kemudian curimun pintu keluar masuk, kemudian di bawahnya setaksil, setak itu cuci, atau kalau setaki mesin cuci, silnya ruangan, ruang cuci. Kemudian syawasil, syawahada asal katanya mandi, silnya ruangan, syawasil kamar mandi. Kemudian rumah itu artinya teman sekamar. Kemudian gualiin pengurus atau pengawas, penjaga juga bisa. Kemudian di bawahnya kyucigel jikida, kyucik aturan, jikida mentaati. Kyucigel jikida mentaati aturan, gambarnya dilihat. Kemudian kosakata yang terakhir kyucigel ogida, kyucik aturan, ogidanya melanggar aturan, gambarnya disilang. Setelah itu kita lanjutkan ke munbabil tata bahasa yang pertama. Biapsida ini bisa dijadikan mari titik-titik. Keterangan di bawahnya dongsa kata kerja buto ditempelkan pada kata kerja. Aret saram junior ina atau dong dengan setara. Kuangge hubungannya sang debangege kepada orang lain. Oton hengdong, oton suatu, hengdong tindakan, suatu tindakan. Ina atau dongcap kegiatan atau aktivitas. Jean menyarankan, gona atau Yobuham meminta, nata neta menunjukkan. Keterangannya ditempelkan pada kata kerja, menunjukkan permintaan atau sebuah saran, suatu tindakan atau suatu aktivitas kepada orang lain yang hubungannya setara atau kepada junior. Oke, jadi biapsida tersebut bisa diartikan mari. Namun untuk biapsida tidak bisa digunakan kepada orang yang hubungannya tidak terlalu dekat, atau misalkan kepada ini bisa diartikan mari atau mempersilahkan orang lain, namun tidak bisa digunakan kepada orang yang jabatannya lebih tinggi daripada Anda. Contoh yang pertama, saya bacakan contoh yang pertama saja. Ilbon Boktoga jijobun hante, Bokto lorong, jijobun hante berantakan, atau bisa diartikan kotor, lorongnya kotor. Ibon jumare gaji ciulkayo, Ibon jumare akhir pekan kali ini gaji bersama ciulkayo, bagaimana kalau membersihkan, bagaimana kalau kita membersihkan bersama di akhir pekan ini. Kemudian lawan bicaranya menjawab, ne ya juayo, baiklah. Kroke hapsida, kroke seperti itu, hapsida mari kita lakukan, mari kita lakukan seperti itu. Nah biapsida tersebut artinya mari. Ibon
Kisuksa de Chongso onje halkayo. Kisuksa asrama de itu artinya besar, Chongso bersih-bersih. Bersih-bersih besar berarti bersih-bersih total. Onje kapan halkayo dilakukan? Kapan dilakukan bersih-bersih total asrama? Kemudian lawan bicara menjawab, Ibon Jumare akhir pekan kali ini modus semua swinika karena libur atau istirahat. Akhir pekan kali ini karena semuanya istirahat, Ibon Jue Hapsida. Ibon Ju minggu ini Hapsida mari kita lakukan. Mari kita lakukan di minggu ini. Sambon nomor 3, wejur altenen ketika keluar. Wejul hada asal katanya wejul hada artinya keluar. Curimun pintu keluar masuk kok pastikan dadep sida dat menutup sida mari. Ketika keluar pastikan pintu keluar masuknya ditutup, artinya kalimat suruhan. Saya ulang lagi untuk biopsida. Untuk biopsida artinya kalimat perintah atau suruhan, namun tidak bisa digunakan dalam bentuk sopan atau tidak bisa digunakan kepada orang yang jabatannya lebih tinggi daripada Anda. Oke, kita lanjutkan ke munbab il tetap bahasa yang pertama, yaitu biopsida dan apsida. Bagaimana cara menggunakannya? Oke, biopsida digunakan pada kerja saja. Bisa diartikan mari titik atau ayo titik. Namun yang perlu Anda ingat, untuk biopsida itu tidak bisa digunakan apabila mengajak seseorang yang statusnya lebih tinggi daripada Anda. Biopsida digunakan untuk mengajak seseorang yang statusnya sama dengan Anda ataupun yang lebih muda daripada Anda. Keterangannya ini digunakan untuk menyarankan bisa, meminta bisa, ataupun mengajak. Oke, aturannya cukup satu, real dihilangkan. Contoh yang pertama, mari kita buat nasi goreng bersama. Kemudian contoh yang kedua, ayo jalan-jalan di hari Minggu. Oke, contoh yang pertama, mari kita buat nasi goreng bersama. Mari kita buat, ini sebagai predikat, nasi goreng sebagai objeknya. Jadi mari kita berarti urigachi kita bersama. Nasi goreng itu kembab ya, kembab itu nasi goreng. Kemudian karena dijadikan objek tambahkan al. Jadi kembabel membuat mandelda. Untuk mandelda akhirnya real, bahwa untuk real itu dihilangkan kemudian akhirnya vokal, maka tambahkan biap sidam. Jadi mandep sida. Jadi bahasa orangnya, mari kita buat nasi goreng bersama. Urigachi bokem babel mandep sida. Kemudian contoh yang kedua, ayo jalan-jalan di hari Minggu. Ini ada niangnya jalan-jalan. Ayo jalan-jalan di hari Minggu. Di hari Minggu Iryo ire. Kemudian jalan-jalan sancek. Sancek ada. Dan dihilangkan akhirnya vokal. Jadi sanceka. Kemudian kalau akhirnya vokal tambahkan biap sidam. Jadi sancek hap sidam. Ayo jalan-jalan di hari Minggu. Iryo ire sancek hapsida. Oke, itu saja pembahasan munbab il tata bahasa yang pertama. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan kepada Pak Udin. Kemudian yang sepil latihan yang pertama seperti biasa. Nomor pertama tinggal Anda terjemahkan saja. Saya yakin Anda sudah bisa. Kemudian bagian yang kedua, Ibon munjangan iko munjang kalimat bacalah kalimatnya go dan kemudian majem yang kalau benar. Oh telimyon kalau salah spesiasio tandailah. Jadi kalimat pertama Anda baca kalimatnya, menurut Anda itu betul atau salah. Kalau misalkan kalimat itu betul, jawabannya O, namun kalau salah jawabannya X. Selanjutnya kita ke tewail. Teo percakapan yang pertama tentang gesipan, artinya gesi pengumuman, pannya papan pengumuman. Nah, yang perlu Anda ketahui ini yang pernah keluar di dalam ujian. Kisuksa senghwal gyujik, kisuksa asrama, senghwal kehidupan atau bisa diartikan tinggal, gyujik aturan tinggal di asrama atau aturan hidup di asrama. Dam kisuksa gyujikal cal kikyo jiseo. Dam berikut kisuksa asrama gyujik aturan cal dengan baik, jikyo
asal katanya jikida mentaati bisa tolong taati aturan asrama berikut. Ilbon yang pertama, bangel keket hage congso habsida. Bangel kamar keket hage dengan bersih, congso habsida mari kita bersihkan. Yang pertama, mari kita bersihkan kamar dengan bersih. Ibon boktona kedangal keket hage sayong habsida. Bokto lorong nah atau kedan tangga keket hage dengan bersih sayong habsida mari gunakan. Mari gunakan dengan bersih lorong atau tangganya. Sambon setaksil gua sawo siral sayongan buenan. Cao congni habsida. Setaksil ruang cuci gua dengan sawasil ruang mandi. Sayong han hue itu artinya setelah digunakan, setelah menggunakan kamar mandi atau ruang cuci cal dengan baik congni habsida mari bereskan. Congni hada biar bidangnya mari bersihkan dengan baik atau mari bereskan dengan baik. Sabon ken soriral todel jimabsida, ken dengan suara keras sori suara todel berteriak jimabsida jangan dilakukan. Jangan berteriak dengan suara keras atau tidak boleh berisik. Biapsida boleh tidak diartikan, namun kalimat tersebut menunjukkan kalimat perintah. Obon kisut saya di asrama webuin orang asing atau tamu bisa diartikan tamu. Terigo asal katanya terigoda membawa masuk atau membawa datang boleh. Jimabsida jangan membawa masuk orang asing ke asrama. Yukon yang keenam, bangeso di kamar jori kigu, jori memasak kigu peralatan alat masak sayong gunakan jimabsida jangan gunakan alat masak di kamar, jadi tidak boleh menggunakan alat masak. Cilbon nomor 7, becural danen ketika keluar curimun pintu keluar masuk kok pastikan dada tidak ditutup. Ketika keluar pastikan pintu keluar masuknya ditutup. Balbon nomor 8, kisuksa sisol muri, kisuksa asrama sisol muri fasilitas. Kalau sisol fasilitas semuanya barang fasilitas berarti bisa diartikan fasilitas. Pason rusak mion kalau fasilitas asramanya rusak gualinege bogo habsida, gualinege kepada pengawas, bogo laporkan biapsida mari. Kalau fasilitas asramanya rusak mari laporkan kepada pengawas atau segera laporkan kepada pengawas. Oke, new vocabulary kosakata yang barunya di sini jorikigu peralatan masak, wecul hada pergi keluar, bogo hada melapor, siuda membereskan atau membersihkan, sisolmul barang fasilitas, pason beda rusak, webuin orang asing, ceksi segera. Oke, jadi pembahasan di tewail percakapan yang pertama Anda simak dengan baik. 1 sampai 8 itu maksudnya apa saja ya. 1 maksudnya apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, 6, 7 dan 8 itu maksudnya apa. Oke,